Perkenalkan, nama saya Agnes Maria Camelia dari kelas 2 Universitas Metodis Indonesia. Sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara, tugas dari Pak Maludin Panjaitan selaku dosen kewarganegaraan. Wawasan Nusantara, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai tersebut yakni 1. Penerapan hak asasi manusia atau HAM, misalnya memberikan kebebasan kepada semua umat beragama untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya menurut keyakinan dan kepercayaannya. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada golongan dan individu. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Aspek sejarah. Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang pahit atau dikuasai oleh bangsa lain, pelanggaran HAM atau terjadinya perpecahan. Diharapkan tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Sebab kemerdekaan yang dimiliki merupakan hasil dari perjuangan dengan semangat persatuan yang tinggi. Semangat tersebut menjadi modal dasar untuk mengisi kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan NKRI. Fungsi wawasan Nusantara antara lain: 1. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan pertahanan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang terakhir, yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Selanjutnya, batasan dan tantangan negara Republik Indonesia. 1. Risalah Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional seperti Dr. Supomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda. Muhammad Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo Celebes, Maluku, Ambon, Semenanjung Melayu Timur, dan Papua. Menurut Insinyur Soekarno, menyatakan Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, Ordonansi atau Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis pasang surut atau kontur pulau atau darat. Ketentuan ini mempunyai Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah lautan terdapat lautan bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional. Yang ketiga, Deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1947 merupakan pengumuman pemerintah Republik Indonesia tentang wilayah. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan nasional Republik Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, demikian wawasan Nusantara secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya dapat terwujud sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuan ke dalam yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Sekian video menjelaskan saya tentang wawasan Nusantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.